والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini saya mengajak kepada diri sendiri juga kepada jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya mengerjakan apa saja yang sudah diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang Allah larang. Takwa menjadi hal yang paling pokok dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sudah jamak diketahui bersama bahwa di dunia ini kita hanya singgah, hidup kekal hanyalah di akhirat kelak. Dan dengan takwa inilah dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh kebahagiaan, bahagia yang hakiki. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Muharram adalah permulaan bulan dalam Islam. Ditetapkannya Muharram sebagai mukaddimah di tahun Hijriah ini melalui diskusi panjang di masa sahabat Umar bin Khattab. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas terkait peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram tahun Hijriah. Dan pada hari Jumat ini kita tengah berada di 10 Muharram 1445 Hijriah. Sebuah momentum yang baik untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi, sehingga umat Islam begitu memuliakan hari Asyura dengan berpuasa dan aneka kebaikan. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada hari Asyura tentu sudah berlangsung sangat lama. Namun bagi umat Islam, kita tidak bisa melewatkan begitu saja, karena hal itu adalah sejarah yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmah di balik peristiwa tersebut. Sehingga tentu saja harapannya adalah dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada banyak peristiwa yang diabadikan dalam sejarah umat Islam pada hari Asyura. Dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa itu. Pertama, berlabuhnya perahu Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Judi. Kedua, Nabi Musa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Dua peristiwa penting ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi qad shamu yawm Asyura faqala ma hadha min as-sawm qalu هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا اليوم استوت فيه السفينة على الجودي
Fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillahi ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana haqqu bi Musa wa haqqu bi sawmi hadzal yaum." Fa amara ashabahu bis-shaum. Yang artinya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang tengah berpuasa di Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Puasa hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam, sedangkan Fir'aun di hari ini tenggelam. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Karena itu Nuh dan Musa berpuasa di hari ini karena bersyukur kepada Allah Ta'ala." Lalu Nabi SAW bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk berpuasa hari ini." Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi Allah yang sangat luar biasa. Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Beliaulah Nabi dan Rasul pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Para Nabi dan Rasul sebelumnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis dan Nabi Idris alaihissalam, diutus oleh Allah kepada kaum muslimin. Umat ketika Nabi tersebut semuanya beragama Islam, tidak ada satupun yang kafir. Nabi Nuh gigih berdakwah di tengah-tengah orang kafir, mengajak mereka di jalan Allah menjadi orang-orang yang beriman. Nabi Nuh sangat sabar menghadapi orang-orang kafir, meski Nabi Nuh harus menerima perlakuan mereka yang tidak manusiawi. Mereka memuji Nabi Nuh, menyakitinya, melecehkannya, bahkan memukulinya. Mereka tidak berhenti memukuli Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau pingsan karena pukulan yang bertubi-tubi dan sangat keras, sehingga mereka mengiranya telah mati. Lalu Allah menyembuhkannya. Itu semua tidak mengendorkan dan mematahkan semangatnya dalam berdakwah. Berkali-kali Nabi Nuh alaihissalam mengalami siksaan demi siksaan, tapi beliau tetap kembali mengajak mereka agar beriman. Nabi Nuh berdakwah tanpa henti, siang malam, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Kadangkala dengan menyampaikan kabar gembira atau targhib, dan terkadang dengan memberi peringatan atau targhib. Beliau konsisten dalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaumnya tidak beriman. Mereka tetap pada kesesatan dan kekufuran. Allah mewahyukan kepadanya bahwa tidak akan beriman kepadanya di antara kaumnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar orang-orang kafir dimusnahkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Yang artinya Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Lalu Allah kirimkan kepada mereka azabnya. Allah timpakan kepada mereka banjir besar sehingga tidak menyisakan satu pun orang di antara orang-orang kafir. Allah selamatkan nabinya dan orang-orang beriman di antara kaumnya dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan perintah Allah. Allah pun menjaga perahu tersebut dengan pemeliharaan dan perhatiannya hingga berlabuh dengan selamat di Bukit Judi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, peristiwa penting yang kedua adalah apa yang dihadapi Nabi Musa. Ia hidup di masa raja yang zalim dan melampaui batas, yaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Musa agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan mensucikannya dari sekutu dan serupa. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang.
Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah menolong Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, laut terbelah menjadi 12 belahan dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap 2 belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Yang artinya, dan kami menyelamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus ayat 90-91. Ketika Fir'aun hampir tenggelam dan mati, ia menyatakan taubat, padahal taubat tidak lagi bermanfaat dan tidak diterima dalam keadaan seperti itu. Karena di antara syariat taubat adalah dilakukan sebelum seseorang putus asa dari hidup seperti ketika akan tenggelam dan tidak ada kemungkinan selamat. Inilah yang terjadi pada Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada mereka di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekufuran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 18. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, para nabi Allah telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam melaksanakan berdakwah. Medan juangnya mungkin sekarang sudah berbeda, tetapi tekad dan keteguhan Nabi Nuh dan Nabi Musa masih relevan kita contoh di masa sekarang. Bila ditarik pada zaman di mana ulama-ulama terdahulu berjuang, kita juga dapat menemukan hal yang sama. Spirit mereka tak pernah pudar dalam mendharma baktikan jiwa dan raga untuk agama Allah, umat, bangsa dan negara. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari Asyura kita disunatkan berpuasa Asyura. Hikmah puasa ini menjadi pelebur dosa setahun yang telah lewat, sebagaimana diterangkan pada hadis berikut. An Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yawm Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa di Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.